Keberadaan Blambangan sebagai sebuah kerajaan selama ini tertutupi oleh kabut besar cerita fiksi Minak Jinggo Damar Wulan. Tidak sedikit yang meyakini legenda ini sebagai kisah nyata, sehingga diasumsikan Blambangan adalah representasi Majapahit Timur dan Minak Jinggo berada di balik pemberontakan ke Majapahit Barat yang menjadi penyebab perang Paregreg. Mitos tak sedap ini berlangsung selama berabad-abad dan merugikan citra warga Banyuwangi karena diidentikan sebagai keturunan pemberontak. Kisah legenda yang ditulis hingga ke berbagai versi ini diambil dari serat dan babat kubahan bujangga Kerajaan Mataram. Minak Jinggo digambarkan berperangai jelek, buruk muka, dan berjiwa pemberontak. Sentimen baru kemudian muncul antara masyarakat keturunan dan warga asli Banyuwangi saling tak enak hati terhadap kenyataan sejarah yang membalut kebohongan cerita Damar Wulan Minak Jinggo. Cerita ini seakan mengaburkan fakta perih sejarah di mana 72.000 warga Blambangan menjadi korban perang Puputan Bayu. Aliansi Mataram dan VOC menyerang Blambangan kala itu. Banyuwangi Connect merilis tulisan yang dimuat di kumparan.com berjudul Asal-Muasal Cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo. Yang menarik dari tulisan ini terdapat ilustrasi yang membalik penggambaran Minak Jinggo sebelumnya. Di sini digambarkan Minak Jinggo tampan, Damar Wulan kumel, kulu-kulu. Ya, anggap saja ini mewakili protes berat warga Banyuwangi akan kehadiran mitos tersebut. Lebih lanjut, bahwa fiksi ini penuh motif politis. Sang penulis memberi sudut pandang berdasarkan penanggalan penulisan Serat Kanda, kejayaan Blambangan, dan keruntuhan Mataram, serta penanggalan awal cerita ini dipentaskan. Serat Kanda atau Serat Damar Wulan ditilik dari isinya bersumber pada kitab babat tradisi pesisiran. Serat Kanda berisikan sejarah dinasti Mataram yang bercampur mitos dan legenda, tidak disebutkan tahun kejadian di dalamnya. Sekitar tahun 1852-1853, seorang wanita berpengaruh dalam jajaran pejabat tinggi Belanda yang baru tiba di Semarang meminta diterjemahkan Serat Kanda ke dalam bahasa Belanda. Cerita itu kemudian dipentaskan dalam sebuah karya seni di Mangkunegaran. Pada masa kekuasaan Adipati Mangkunegaran IV, Raden Masudira yang berkuasa tahun 1853-1881, jauh-jauh hari dari setelah Mataram runtuh. Setelah Adipati Mangkunegaran IV mangkat pada tahun 1881, Belanda menempatkan salah satu putranya yang bernama Haryo Suganda menjadi Bupati Banyuwangi ke-6. Periode 1881-1888. Ini dimaksudkan agar proses penyebaran cerita Minak Jinggo lebih maksimal. Dalam catatan sejarah, Mataram sudah runtuh tahun 1755 dan Blambangan juga sudah runtuh pada tahun 1774. Sementara Serat Kanda ditulis pada abad ke-18 dan Serat Damar Wulan ditulis pada tahun 1815. Keduanya ditulis jauh setelah masa kejayaan Blambangan, yakni masa Surakarta Mangkunegara dan kekuasaan Kompeni Belanda di Jawa Tengah sudah relatif kukuh. Dari konflik penanggalan ini memunculkan interpretasi bahwa kisah Damar Wulan Minak Jinggo adalah rekaan penjajah Belanda untuk merusak citra penguasa tanah semenanjung Banyuwangi, Wong Agung Wilis, yang melakukan perlawanan sengit dalam perang Puputan Bayu. Kita akan telisik lebih dalam mengenai kisah legenda ini dan menjawab pertanyaan siapa sebenarnya sosok di balik Minak Jinggo dan Damar Wulan yang sesungguhnya. Namun sebelum itu,
Terima kasih kepada Anda yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Alkisah lahirlah anak laki-laki tampan yang dinamai Damarwulan. Ia dididik hidup bersahaja dan prihatin. Setelah dewasa, sang kakek menyuruh untuk mengabdikan diri ke kerajaan Majapahit. Maka berangkatlah Damarwulan dengan diiringi 2 punakawan, Nayagenggong dan Sabdopalon. Sesampai di Majapahit, ia mengabdikan diri di kepatihan Patih Logender, pamannya sendiri. Patih Logender memiliki 3 anak, Layang Seto, Layang Kumitir, dan adiknya Dewi Anjasmara. Damarwulan dibebani tugas merawat 12 kuda milik sang patih. Dalam kesehariannya, ia diperlakukan seperti layaknya seorang budak, terutama oleh 2 saudara laki-lakinya. Sebaliknya, secara diam-diam, Dewi Anjasmara jatuh hati pada Damarwulan. Ia seringkali mengirim makanan untuk Damarwulan, sampai pada suatu ketika hubungan keduanya tercium oleh 2 kakaknya. Peristiwa itu membuat Damarwulan dipenjarakan. Anjasmara meminta kepada ayahnya agar ia juga dipenjarakan. Melihat realita ini, akhirnya Patih Logender mengawinkan Dewi Anjasmara dengan Damarwulan. Sementara itu, kerajaan Majapahit sedang genting. Adipati Blambangan, Minak Jinggo memberontak. Daerah Probolinggo dan Lumajang sudah ditaklukkan. Kematian Ronggolawe sangat memukul Majapahit. Merasa di atas angin, Minak Jinggo yang angkara murka, haus mangsa, yang candranya andebok bosok, mukanya seperti anjing, perutnya buncit, punggungnya bengkok, kakinya pincang, sesumbar akan mengakhiri perang asal dengan syarat Ratu Kencana Wungu, Raja Majapahit yang ayu akan diboyong ke Blambangan. Ratu Kencana Wungu merasa gentar menghadapi Minak Jinggo. Akhirnya dia bersemedi. Dalam semedinya, ia menerima wangsit bahwa yang dapat mengalahkan Minak Jinggo adalah pria bernama Damarwulan. Oleh karena itu, dipanggillah ia ke istana. Sang ratu sangat terpesona akan ketampanan Damarwulan. Berangkatlah Damarwulan diiringi oleh Layang Seto dan Layang Kumitir yang diangkat sebagai pendamping atas usul Patih Logender. Menyadari kekuatan yang tak seimbang Damarwulan yang tidak langsung berani duel dengan Minak Jinggo, ia mendekati 2 permaisuri Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, yang juga jatuh hati padanya. Dengan senjata berupa gada wesi kuning milik Minak Jinggo yang dicuri oleh 2 istri Minak Jinggo, akhirnya Damarwulan dapat mengalahkan sekaligus memenggal kepala Minak Jinggo. Di tengah perjalanan, Damarwulan diperdaya oleh Layang Seto dan Layang Kumitir. Damarwulan dibunuh. Kepala Minak Jinggo direbut dan dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Ratu Kencana Wungu. Damarwulan terkapar di hutan. Datanglah pendeta yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Ia datang dengan wujud begawan Tunggul Manik untuk menghidupkan Damarwulan. Ia pun menyuruh Damarwulan untuk sementara kembali ke Blambangan guna merawat pusaka wesi kuning. Sementara itu, Layang Seto dan Layang Kumitir telah menghadap Ratu Kencana Wungu. Sang ratu sangat sedih mendengar laporan gugurnya Damarwulan. Mengapa berbeda dengan wangsit yang diterimanya? Tak beberapa lama Damarwulan disertai pengiringnya tiba di pendopo Majapahit.
Saat itu terbongkarlah kejahatan yang dilakukan Layang Setot dan Layang Kumitir. Untuk menentukan siapa yang benar, akhirnya Ratu memutuskan untuk perang tanding antara Damar Wulan dengan kedua putra pamannya. Damar Wulan memenangkan pertarungan dan menikah dengan Ratu Kencana Wungu, sekaligus dinobatkan sebagai Prabu Majapahit, bergelar Brawijaya. Anjasmara tetap menjadi permaisuri, Dewi Wahida dan Dewi Puyengan juga dikawininya, serta tak ketinggalan dua punakawan yang setia, Noyo Genggong dan Sabdo Palon, diangkat menjadi pamong Majapahit. Pada versi yang lain, tindakan pemberontakan Mina Jinggo diawali oleh Ratu Kencana Wungu yang ingkar janji. Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Belambangan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang bangsawan dari Kelungkung bernama Adipati Kebu Marcuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebu Marcuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebu Marcuet dikabarkan terus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit, membuat Kencana Wungu cemas. Raja Majapahit ini pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebu Marcuet dengan mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan Adipati Kebu Marcuet, maka dia akan diangkat menjadi Adipati Belambangan dan menjadi suaminya. Sayembara itu diikuti oleh banyak orang, hingga datanglah seorang pemuda gagah tampan, yaitu Jaka Umbaran. Ia adalah cucu Ki Ajah Pamengger yang merupakan guru sekaligus ayah angkat Adipati Kebu Marcuet. Terang saja Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebu Marcuet dari kakeknya. Maka dengan senjata pusakanya Gada Wesi Kuning, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebu Marcuet. Kemudian Ratu Kencana Wungu mengangkat Jaka Umbaran menjadi Adipati Belambangan dengan gelar Minak Jinggo. Akan tetapi Ratu Kencana Wungu menolak menikah dengan Jaka Umbaran karena pemuda itu kini tidak lagi tampan. Akibat pertarungannya dengan Adipati Kebu Marcuet, wajah Jaka Umbaran yang semula rupawan menjadi rusak, kakinya pincang dan badannya menjadi bongkok. Jaka Umbaran alias Minak Jinggo tetap bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Kencana Wungu, meskipun saat itu ia telah beristri dua selir, Dewi Wahida dan Dewi Puyengan. Lamaran Minak Jinggo bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minak Jinggo murka dan memendam dendam. Kemudian ia melampiaskan kemarahannya. Minak Jinggo merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo. Tidak hanya itu, Minak Jinggo berniat menyerang Majapahit. Ratu Kencana Wungu sangat khawatir mendengar bahwa Minak Jinggo akan menyerang kerajaan Majapahit. Ia pun menggelar sayembara yang kedua. Barang siapa berhasil membinasakan Minak Jinggo akan kujadikan suami, ucap Ratu Kencana Wungu. Sekali lagi puluhan pemuda turut sayembara ini. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan kesaktian Minak Jinggo. Kemudian datanglah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Dia adalah putra Patih Udara, Patih Majapahit yang sedang pergi bertapa. Saat itu Damar Wulan sedang bekerja sebagai perawat kuda milik Patih Logender, seorang patih Majapahit yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayah Damar Wulan. Singkat cerita, Damar Wulan bisa mengalahkan Minak Jinggo, kemudian diperistri Ratu Kencana Wungu dan menjadi Raja Majapahit. Untuk membedah cerita ini, kita buat beberapa poin dari kisah utama Damar Wulan dan Minak Jinggo. Yang pertama, tempat. Dalam cerita, lokasi disebutkan adalah Majapahit. Disebut juga adalah Belambangan serta Probolinggo. Tokoh yang terlibat di dalamnya adalah Minak Jinggo, Damar Wulan, dan Ratu Kencana Wungu.
Kata kunci utama adalah Majapahit, pemberontakan, dan ratu. Berdasarkan catatan sejarah, Majapahit memiliki 3 raja perempuan yang pernah berkuasa. Raja perempuan pertama adalah Tribhuwana Tunggadewi, merupakan putri Kertarajasa dari Gayatri, putri bungsu Kertanegara. Sebelumnya dia berkuasa di Kahuripan, karenanya dikenal dengan nama Bre Kahuripan. Tribhuwana Tunggadewi menjadi raja pada tahun 1328 menggantikan kakaknya Jayanegara. Raja kedua adalah Ratu Kusumawardhani yang disebut Prabu Stri dalam Pararaton. Ia memerintah dengan singkat hanya 3 tahun, 1427-1429. Raja perempuan ketiga adalah Dewi Suhita, anak kedua Kusumawardhani dan Wikramawardhana. Dia memerintah selama 18 tahun, 1429-1447. Dari ketiga ratu yang ada, 2 kemungkinan sebagai Ratu Kencanawungu. Pertama adalah Tribhuwana Tunggadewi dan kedua adalah Ratu Suhita. Tribhuwana Tunggadewi 1328-1351. Teori Tribhuwana Tunggadewi sebagai Ratu Kencanawungu dalam versi Damarwulan dan Minakjinggo menemukan banyak titik temu. Di awal pemerintahan, Tribhuwana menghadapi pemberontakan Keta dan Sadeng. Dalam Kertagama disebutkan jauh sebelum pemerintahan Prabu Hayam Wuruk di daerah Lumajang atau tepatnya di kawasan Kecamatan Sukodono sekarang, ada sebuah kerajaan kecil bernama Sadeng. Penyerbuan tentara Majapahit ke kerajaan Sadeng dikenal dengan nama Ekspedisi Pasadeng, dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Di kisah lain disebutkan dipimpin oleh Aditya Warman, sepupu Tribhuwana Tunggadewi. Aditya Warman diidentikan dengan Damarwulan. Ini berdasarkan prasasti Kaburo adalah putra dari Adwaya Warman. Dalam prasasti Butak disebutkan bahwa Aditya Warman adalah putra Adwaya Dwaja. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting kerajaan Singhacari, Arakyan Mahamantri Dyah Adwaya Brahma, yang pada tahun 1286 mengantar Arca Amogapasa ke Dharmasraya sebagai hadiah dari Raja Singasari Kertanegara kepada Raja Melayu, Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Aditya Warman dalam Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama disebut dengan nama Tuan Janaka yang bergelar Mantrolot Warmadewa. Ibunya bernama Darajingga, putri kerajaan Melayu di Dharmasraya. Darajingga bersama adik Darapetak ikut bersama tim ekspedisi Pamalayu yang kembali ke Jawa pada tahun 1293. Ahli waris Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengambil Darapetak sebagai permaisuri. Pendapat lain mengatakan bahwa Aditya Warman juga merupakan anak dari Raden Wijaya, yang berarti Raden Wijaya bukan hanya memperistri Darapetak melainkan juga Darajingga. Penafsiran ini mungkin karena dalam negara Kertagama disebut Raden Wijaya telah memperistri keempat putri Kertanegara. Terkait sayembara yang diadakan oleh Ratu Kencanawungu juga sedikit ada kesesuaian. Menurut Pararaton, Jayanegara merasa takut tahtanya terancam sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Setelah Jayanegara meninggal tahun 1328, para kesatria pun berdatangan melamar kedua putri. Akhirnya setelah melalui sayembara diperoleh 2 orang pria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Kitarja dan Kudamerta sebagai suami Dyah Wiyat. Disinilah titik temu cerita berpisah. Suami Tribhuwana Tunggadewi adalah Cakradara atau Kertawardhana Bre Tumapel, bukan tokoh yang diidentikan dengan Damarwulan. Atau mungkinkah Cakradara adalah Damarwulan? Tentu bukan. Tidak ada satu sumber pun yang menyatakan keterlibatannya dalam penumpasan Keta dan Sadeng. Kemungkinan kedua Ratu Kencanawungu adalah Suhita.
Antropolog Eko Puntohendro, pengajar Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah mengatakan Ratu Ayu Kencana Wungu tak lain adalah Ratu Suhita yang memerintah Majapahit pada tahun 1429-1447. Eko juga berasumsi bahwa Damarwulan adalah suami Ratu Majapahit itu, yaitu Ratna Pangkaja atau Beri Kahuripan, yang di dalam perang Parekrek menjadi panglima perang Kedaton Barat Trowulan dan berhasil menghancurkan pusat Kedaton Timur atau Wetan. Di dalam sejarah kerajaan Majapahit sekitar 1404 sampai 1406 terjadi perang saudara dan merupakan penyebab utama kemunduran Majapahit. Ketika itu saling berhadapan Majapahit Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Majapahit Istana Timur yang dipimpin Bre Wirabumi. Bre Wirabumi menurut dugaan Bigiat dan Brandes adalah tokoh Minak Jinggo dalam Damarwulan melawan Minak Jinggo. Pangeran Ratna Pangkaja adalah Damarwulan, kemudian menikah dengan Putri Suhita yang bergelar Ratu Kencana Wungu II yang merupakan anak tiri Maharani Kusmawardhani Ratu Kencana Wungu I. Batara Parameswara Aji Ratna Pangkaja kemudian naik menjadi Maharaja Majapahit menggantikan mertua tirinya dan mulai memerintah Majapahit pada tahun 1429 Masehi sampai 1437. Sementara dalam kitab Pararato disebutkan bahwa Dyah Suhita adalah cucu Bre Wirabumi. Jika fakta ini dikembalikan pada cerita Minak Jinggo Damarwulan, membingungkan bukan? Keduanya adalah cucu dan kakek. Tahun 1443, Dyah Suhita menghukum mati Raden Gajah, patih yang membunuh Bre Wirabumi yang diidentikan dengan Minak Jinggo. Peristiwa ini seolah menguatkan hubungan Dyah Suhita dengan Bre Wirabumi sebagai cucu dan kakek. Pendapat yang tak kalah logis sebenarnya adalah jika Bre Wirabumi dianggap sebagai Minak Jinggo, maka yang pantas disebut Ratu Kencana Wungu sesuai cerita Damarwulan Minak Jinggo adalah Permaisuri Wikramawardhana, yaitu Kusumawardhani. Damarwulan adalah Wikramawardhana. Bagaimana menurut pemerhati sekalian? Makin membingungkan. Dari ketiga raja perempuan yang memimpin Majapahit, semua mempunyai kemungkinan sebagai Ratu Kencana Wungu dalam konteks cerita Damarwulan Minak Jinggo. Namun alur cerita dan tokoh-tokoh yang ditampilkan melompat-lompat berbeda zaman. Kesesuaian dengan fakta rujukan sejarah patah oleh kemungkinan fakta lain di waktu yang tidak berkesesuaian. Blambangan bukan Majapahit Timur. Adalah Arya Wiraraja, sosok penting yang memberi perlindungan Raden Wijaya. Berjasa pula pada berdirinya kerajaan Majapahit. Ia membuat kesepakatan kelak mendapat bagian wilayah dari Majapahit. 1295 putra Wiraraja yang bernama Ranggalawe melakukan pemberontakan dan menemui kematiannya. Peristiwa itu membuat Arya Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia lalu menuntut janji Raden Wijaya, yaitu setengah wilayah Majapahit. Raden Wijaya mengabulkannya. Arya Wiraraja akhirnya mendapat Majapahit sebelah timur dengan ibu kota di Lumajang. Pada tahun 1316 Masehi, setelah Arya Wiraraja meninggal, Nambi yang merupakan Mahapatih Majapahit sebagai salah satu putranya yang sedang menengok ke Lumajang disertai 7 pembesar utama kerajaan difitnah oleh Mahapati. Akibat fitnah ini, Nambi yang dianggap hendak memberontak dihabisi oleh Jayanegara. Lamajang Tigang Juru bukan lagi sebagai kerajaan merdeka, melainkan menjadi satu dengan kerajaan Majapahit Barat. Dari sini pula lah kelak kemudian timbul pergolakan Timur Barat, Perang Parekrek. Apakah saat perang terjadi Blambangan sebagai sebuah kerajaan sudah berdiri? Tentu saja belum. Meski sudah ada yang mengatakan sudah berdiri, akan tetapi referensi atau rujukan informasinya sangat terbatas. Karena Blambangan baru ada pada tahun 1500-an, jauh setelah perang dan pemberontakan yang pernah terjadi di kerajaan Majapahit, Parekrek apalagi Sadeng.
Bahkan mengingat Blambangan adalah kerajaan bercorak Hindu terakhir, sangat mungkin Blambangan adalah benteng terakhir Majapahit. Dengan kenyataan ini, mana mungkin Blambangan memberontak kepada Majapahit yang secara penanggalan sudah ada jauh sebelumnya. Blambangan adalah nama lama dari daerah Banyuwangi. Hingga sekarang nama ini masih dipakai dan merujuk ke beberapa hal, antara lain Semenanjung Blambangan adalah sebuah semenanjung yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Semenanjung ini berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Bali, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dalam silsilah kerajaan Blambangan terdapat pula nama Minak Cucu memerintah Candi Bang yang memerintah Kedaton Baluran. Minak Cucu terkenal dengan nama sebutan Minak Jinggo, penguasa Jinggan. Dia berputra Sontoguno yang memerintah Blambangan pada tahun 1550 hingga 1582. Lantas, apakah motif propaganda di balik cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo? Silahkan kembali ke bagian awal video ini. Dan selebihnya, wallahu a'lam. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.